Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Begitu mengejutkan ya, kabarnya Pak Jokowi begitu kan, bertemu dengan Ahmad Muzani, yaitu Sekjen Partai Gerindra. Ada apa begitu kan ya? Jokowi mengatakan ini bahas masalah ekonomi dan politik. Wow, kalau masalah ekonomi kan seharusnya bukan dengan Pak Sekjen Partai Gerindra. Seharusnya dengan pakar-pakar ekonomi begitu kan ya. Seharusnya dengan datang keliling di kampus-kampus ya, orang-orang atau tokoh-tokoh ekonomi begitu kan. Atau berbicara ya dengan Pak Prabowo masalah soal ekonomi. Apakah karena jangan-jangan dikritik oleh publik bahwa pertemuan Prabowo dan Jokowi sering begitu kan ya, sehingga ada lobby-lobby politik atau bagaimana orang-orang bisa menganggap seperti itu. Dan sekarang apakah sekjen dari Partai Gerindra bahas masalah ekonomi dan politik? Kalau masalah politik oke lah, tidak ada masalah. Apa yang mau dibahas? Tidak ada sejarahnya sebagai mantan presiden menemui sekjen partai. Tidak ada sejarahnya itu begitu kan. Sudah mantan presiden, apa yang mau dibutuhkan begitu kan? Juga sekjen, ya apa yang masih membutuhkan apa kepada seorang Jokowi sebagai mantan presiden? Kekuatan dan kekuasaan tidak ada. Seharusnya banyak yang kemudian sekjen itu bertemu dengan presiden. Presiden terpilih dan sedang menjabat. Kalau sudah mantan jarang. Mau lobby-lobby politik apa lagi ini? Mau drama-drama apa lagi ini? Ternyata satu persatu saya sudah menangkap apa yang disampaikan Pak Jokowi begitu kan. Pak Jokowi sekarang ini sudah diambang kebingungan, ya. Mau apa begitu kan? Ya bisa saja satu persatu sudah mulai mengungkit masalah soal IKN, proyek mercusuar besar bisa saja mangkrak sana sini begitu kan? Makanya karma sudah mulai berdatangan. Wow. Ini ngeri-ngeri sedap begitu kan? Ya, karma sudah mulai mendatang ya, sudah mulai berdatangan. Coba kita baca nih. Pilkada sudah selesai, 2 putaran apalagi nggak ada begitu kan ya. Masih saja muter-muter sendiri Jakarta Solo. Ini komentar dari netizen ya. Dikritik karena sering ketemu, akhirnya Prabowo utus Ahmad Muzani untuk temui Jokowi. Benar nggak seperti itu? Nah, ini yang kita lihat. Ternyata begitu kan ya, saya dapat dari informasi begitu kan ya, dari informasi bahwa pertemuan antara Prabowo dan Jokowi ya sebenarnya bukan Prabowo yang minta untuk bertemu begitu kan. Ternyata seorang Jokowi. Kabarnya begitu kan ya, seorang Jokowi ingin bertemu dengan Pak Prabowo. Ya, maka inilah yang kemudian hal-hal yang kemudian wajar untuk bertemu begitu kan. Tapi apakah pertemuan ini masalah soal dikte atau sebagai boneka atau apa begitu? Yang jelas orang-orang bisa menangkap seperti itu. Tapi saya lihat dengan kebijakan Pak Prabowo yang terbaru begitu, bagaimana retur 300 TNI di situ begitu kan, yang dianggap orang-orangnya Jokowi, dan saya kira ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo tidak bisa didikte oleh seorang Jokowi. Jadi artinya apa? Artinya kekuatan Prabowo itu walaupun bertemu dengan Jokowi mungkin masih ya berpihak kepada rakyat. Semoga saja nanti begitu kan ya. Ini banyak sekali pro dan kontra ya, komentar-komentar dari sini. Bahkan tidak hanya itu, sekelas presiden ya, sekelas Presiden Prabowo dapat ancaman. Ini Prabowo mengaku mendapatkan ancaman karena berambisi hilangkan korupsi dan kemiskinan. Nah, ancaman ini mungkin salah satu karena kita lihat saja, tinggal perintahkan saja Pak Prabowo begitu kan. Siapa yang coba-coba main-main terhadap ini begitu kan. Ya penjarakan saja. Adili saja orang-orang itu begitu kan. Artinya apa? Artinya itu sudah mencegal mencegal Pak Prabowo untuk bisa bagaimana ya Indonesia lebih maju begitu kan. Kalau ada pencegalan-pencegalan seperti itu, Presiden Prabowo kan punya otoritas segalanya. Perintahkan saja TNI dan Polri begitu kan. Ya, biar mengusut tuntas masalah soal-soal kayak beginian. Siapa yang mengancam di situ begitu. Ini menurut saya sudah menyalahi tentang suatu etika ya, kecuali Mulyono bertemu dengan ketum partai atau ketum partai dengan kader partai atau juga sesama kader partai. Yang semua itu memang ada batasan antara posisi yang layak secara internal ya maupun secara internal. Nah,
nampaknya Partai Gerindra tidak begitu percaya amat kepada seorang Jokowi kan. walaupun bertemu begitu kan. Saya kira Pak Dasko, Pak Habibur Rahman, Pak Muzani begitu kan. Saya sudah tahu karakter beliau. Artinya apa? Tidak mau diatur-atur, mau ditekan sana sini. Karena apa? Di tahun 2019 dan 2017 dan 2019 begitu kan ya, ketika melihat Pak Presiden Prabowo begitu ketika mencalonkan diri sebagai presiden, saya tahu betul karakter itu begitu kan. Artinya walaupun mereka bertemu ya mungkin iya aja begitu, tapi secara untuk ada sesuatu mau diajak kong kali kong pasti akan ditolak begitu kan, pasti. Karena semua pintu kuncinya adalah Prabowo begitu. Kalau Pak Prabowo tidak bisa ya tidak bisa yang lain. Artinya ya bisa saja Partai Gerindra menolak. Ya Partai Gerindra bisa saja menolak dikti apa yang kemudian skenario itu begitu kan. Ya yang namanya politik kita kan tidak tahu begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa kita ini begitu kan ya, sebagai rakyat kecil hanya bisa pasrah saja. Semoga saja bahwa di era kepemimpinan Pak Prabowo ini begitu, masalah soal hukum, masalah kesejahteraan masyarakat ini benar-benar benar-benar dituntaskan oleh sosok Prabowo. Kita tunggu saja begitu kan. Coba kita baca ini. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di kediamannya di Kelurahan Sumber, ya, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Pertemuan yang berlangsung tertutup ini berlangsung selama sekitar 1 jam. Muzani menyebutkan bahwa pertemuan tersebut merupakan bentuk silaturahmi dengan Jokowi. Alhamdulillah ya, jika diterima ya dengan beliau, kami bersyukur bisa minum teh ya di rumah beliau dengan kondisi santai, kata Muzani ya. Coba kita baca lagi. Menurut Muzani, perbicaraan antara keduanya mencakup sebagai hal yang bersifat ringan. Kami berbicara sesuatu yang tidak terlalu serius atau hal yang cukup akrab ya. Ia mengatakan Jokowi memberikan banyak masukan mengenai peluang pemerintah ke depan. Ya tidak salah begitu kan. Yang mengambil kebijakan itu siapa begitu? Seorang presiden lah begitu kan ya. Muzani kan ketua DPR, dalam artian bahwa ya DPR kan hanya menjadi regulasi, regulator, kontrol begitu kan ya. Transparansi, ya itu aja mereka begitu. Tidak membuat kebijakan kepada masa depan, bagaimana kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat. Dalam artian misalnya kebijakan masalah sosial, kebijakan masalah yang lain begitu kan, masalah kesehatan, ekonomi dan sebagainya begitu. Ya semuanya berada di tangan seorang presiden ya. Inilah pada faktanya ya alibi-alibi seperti itu sudah bisa ditangkap oleh masyarakat begitu kan ya. Artinya saya menyimpulkan begini, Jokowi ini diambang kebingungan sekarang. Mau keliling kemanapun mereka begitu sudah tidak laku efeknya ya. Sudah tidak laku. Mantan presiden kok begitu, tidak punya partai ya. Kalau Ibu Megawati mau jalan dengan siapapun mereka bisa, karena mereka punya partai, punya dampak di parlemen begitu kan ya. Sebagai pemenang. Jadi inilah mungkin Ibu Megawati tertawa begitu melihat Jokowi bertemu dengan Ahmad Muzani. Apa yang mau sampaikan begitu kan. Kalau masalah soal bangsa oke lah, tidak ada masalah. Tapi kan berbicara masalah soal ekonomi dan politik. Bahkan ia mengucapkan terima kasih perhatiannya atas konsentrasi Jokowi terhadap kepemimpinan saat ini. Jokowi sendiri mengakui bahwa pertemuan tersebut membahas banyak hal mulai dari ekonomi dan politik. Ya, ngeri-ngeri sedap bos begitu kan. Masyarakat sudah tahu kok begitu kan. Mungkin ya Ibu Megawati atau PDIP, kader PDIP akan tersenyum dan tertawa melihat Jokowi keliling sana sini. Mau masuk Partai Gerindra, mau masuk Partai Golkar, mau masuk ini, masuk itu, pret. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.